Orang yang dipimpin Roh, dia sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom, puji nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selamat berbahagia dengan saya di acara Miracle Morning pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita patut bersukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersukacita karena Tuhan melindungi kita sepanjang malam dan kita lalui dengan sehat, segar, tubuh yang sehat, kuat, sukacita dan bisa melawan COVID Corona 2019. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama dengan saya. Yesus pokok dan kita laksanakan. Mari bangkit berdiri, katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Katakan, pasti kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakan, tinggallah di dalamnya. Pasti kau akan berdua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya dan kemuliaan-Nya bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati di pagi hari yang indah dan berbahagia ini. Selamat datang kembali di acara Miracle Morning. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Saudara yang kekasih, 2 minggu berturut-turut saya sudah sampaikan tentang tekun beribadah. Dan karena itulah kita selalu berada bersama dengan Kristus Yesus. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes 15 ayatnya yang ketiga sampai ke-6. Mari buka kitab saudara dan saya akan bacakan bersama-sama dengan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu ke firman Tuhan hari ini? Orang yang tekun beribadah pasti mendengar firman Tuhan. Amin. Orang yang tekun beribadah, yang mengikuti ibadah minggu, ibadah doa, ibadah rumah tangga, atau ibadah pemuda, atau ibadah anak-anak, atau ibadah orang tua, pasti mendengar firman Tuhan. Kecuali waktu datang ke tempat beribadah, dia keluar pas firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan membuat pemisahan antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah, antara orang yang tinggal melekat, yang mendapat pasokan nutrisi dari pokok anggur ke ranting-rantingnya sampai ke buahnya. Bagaimana seseorang dapat berbuah kalau bukan dia melekat dengan rantingnya? Otomatis itu tidak bisa. Saya membuat sebuah ilustrasi, dan itu pasti kita bisa melihat setiap hari, setiap saat. Di samping rumah kita, di depan rumah kita, jikalau ada pohon di depan rumah kita, dia tidak melekat lagi ke pohonnya, maka dia akan kering. Dan yang punya pasti tidak segan-segan mengambil parang, putuskan. Setelah diputuskan, buang ke dalam tempat sampah, dan di tempat sampah dia akan dibakar. Apa artinya saudara? Kembali ke firman Tuhan yang lalu, Yesus akan memisahkan di sebelah kirinya kambing-kambing, sebelah kanannya domba-domba. Kambing-kambing secara fisik punya tanduk, runcing, melengkung sedikit secara fisik. Kalau domba punya tanduk, runcing, melengkung. Kalau dia sudah jantan yang besar, yang tua, tanduknya melingkar. Dan itulah yang dibuat menjadi sopar ataupun alat tiup di Israel. Bapak Ibu, itu secara fisik. Tetapi secara rohani, orang-orang yang beribadah, Galatia 5 ayatnya yang ke 20. Galatia 5, di dalam Galatia 5 kita dapat melihat ayatnya yang ke 20, Galatia 5 ayat 19-21. Orang-orang yang tidak tekun beribadah di sana akan mengikuti dagingnya, keinginannya, jiwanya, pikirannya, rohnya sendiri. Galatia 5 dikatakan apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, ada iri hati di dalam orang itu, ada amarah, marah yang melebihi, yang sampai kadang memukul dan lain-lain. Ada kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Di masa COVID ini tidak peduli, sama-sama kita kena COVID, tetapi apa boleh buat? Saya tidak bisa berbagi sedikit pun untukmu. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya percideraan, roh pemecah, perdengki, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya berarti masih banyak, masih ada lagi. Ayat selanjutnya, gila hormat, menantang, dan dengki. Inilah ciri-ciri orang yang tidak dipimpin Roh Kudus.
tapi dipimpin oleh roh dunia ini, berarti dia kurang sungguh-sungguh beribadah, tidak tekun beribadah. Orang-orang yang tekun beribadah, apa ciri-cirinya? Dari Galatia 5 juga, ayat 22 sampai 23, dia akan memiliki kasih, dia bersuka cita, walaupun tantangan, rintangan ekonomi datang, dia membawa damai sejahtera. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Amin. Orang yang dipimpin roh, dia sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Jadi sama bertentangan bukan? Ada berbeda bukan? Jelas seperti fisik dari kambing dan domba, ada perbedaan secara fisik. Kalau dilihat dari kehidupannya, pasti juga berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau tantang saudara. Siapakah Anda? Apakah Anda sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus? Apakah Anda sudah berbuah? Belum kita berbicara tentang buah menjangkau jiwa-jiwa, masih buah diri sendiri. Karena buah dari diri sendiri, yang keluar dari diri kita sendiri, akan mempengaruhi orang banyak melihat kita penuh dengan kasih. Sekalipun kita sama-sama kena COVID-19, tetapi mau memberi, mau berkorban, mau memiliki hati yang bermurah. Jangan pedulikan saudara-saudara yang di pinggir jalan, di tengah jalan, seorang pengamen ataupun pengemis. Kata orang, dia menipu dirinya sendiri. Sebenarnya dia bukan sakit, sebenarnya dia bukan begini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau dipimpin oleh roh, engkau tidak akan peduli dia menipumu. Engkau tidak akan peduli dia, apakah dia membuat kakinya luka, ataupun seolah-olah membuat perban, ataupun seolah-olah membuat obat merah. Tapi kalau ada Roh Kudus di sini, Roh Yesus di sini, maka kasih Yesus akan mengalir, kasih Yesus akan muncul, hati pemurah akan muncul, hati yang memberi akan muncul, sehingga engkau akan dapat memberi. Amin, saudara. Maka oleh karena itu, seperti pujian kita tadi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam, pastilah engkau berbuah. Selama engkau tinggal di dalam Yesus Kristus, engkau pasti berbuah dengan kehidupan daripada Yesus Kristus. Yesus sungguh pemurah, Yesus sungguh penuh dengan kasih. Bagaimana orang-orang dibawa kepadanya yang kerasukan setan, orang lumpuh, orang buta, orang bisu, dan lain-lain sebagainya. Dia sungguh mengasihi dan dia berikan solusi. Pada saat seorang perempuan sundal juga datang dan diperhadapkan kepadanya oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Guru, menurut hukum Musa, ini perempuan ini harus dilempari dengan batu. Yesus berkata, betul, betul, dan betul. Oleh karena itu, siapkan batu saudara. Pegang batu, bila penting batu yang besar-besar. Dan semua sudah pegang batu. Hitungan ketiga, saya akan sampaikan nanti supaya semua melempar. Oke, oke. Dan Yesus bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang tidak berdosa? Tidak ada yang mengangkat tangan. Dan akhirnya batu-batu tersebut jatuh. Apa yang ada, saudara? Muncul kasih. Yesus berkata, hai perempuan, jangan lakukan lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman ini singkat dan mungkin kurang jelas, tapi saya percaya, izinkan Roh Kudus mengalir, berbicara di dalam hatimu. Apakah engkau sudah mengeluarkan buah roh? Buah Roh Kudus, kasih, kelemah lembutan, sukacita, kesabaran, kesetiaan, setia beribadah, setia memberi, setia berkorban. Apakah engkau sudah dapat menguasai diri dengan omongan-omongan orang lain, tetapi engkau bisa menahan diri? Bapak, Ibu, Saudara,
itulah bukti bahwa kita tekun beribadah. Itulah bukti bahwa firman Tuhan itu telah membersihkan diri kita, sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes 15 tadi. Firman telah menyucikan, firman telah menguduskan, firman telah membersihkan kita. Hari lepas hari disucikan, dikuduskan, dibersihkan sedikit demi sedikit. Akhirnya makin siap kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sebelum saya berdoa untuk saudara, saya mengajak kita tetap bersuka cita. Oleh karena Yesus memberikan sukacita kepada kita. Bersama-sama dengan saya katakan, Yesus pokok dan kita lancarnya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Mari taruh tanganmu di dadamu agar engkau dipimpin Roh Kudus. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur bagi hari ini di acara Miracle Morning. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus, Engkau telah memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Tinggallah di dalam aku, supaya firman-Ku membersihkan engkau. Dan engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau berdoa buat seluruh pemirsa pendengar acara Miracle Morning yang saat ini mengikuti acara ini. Tuhan, aku percaya biarlah firman-Mu telah menyucikan mereka, menguduskan mereka. Masuklah Roh Kudus di dalam hati mereka dan memberikan kekuatan roh, dan memberikan dan mengubahkan kehidupan mereka, sehingga mereka hari lepas hari bertumbuh dan mereka semakin berbuah, memberikan buah, yaitu seperti Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mereka akan memiliki kasih daripada Yesus. Mereka akan memiliki sukacita surgawi. Mereka akan memiliki kebaikan. Mereka akan memiliki kesetiaan, mengenal dan juga mempercayai Yesus Kristus apapun yang terjadi. Mereka akan memiliki lemah lembut kepada setiap orang. Mereka akan tetap dapat menguasai diri mereka sekalipun tantangan, rintangan ada di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini. Bapa di sorga, berilah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Pertumbuhan rohani menjadi milik mereka, agar Engkau meletakkan mereka di sebelah kanan-Mu kelak di kerajaan surga. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat yang sakit, biarlah kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka. Kekuatan mengalir dalam tubuh yang sakit. Kekuatan itu membuat mereka tetap bersukacita, tetap kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan oleh nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah dihiburkan oleh nama Yesus Kristus.
dan penghiburan kekal dalam kehidupan-Mu mengalir. Bapa di sorga, kami berdoa buat Tuhan pemuda-pemudi Kristen di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Kota Medan. Kami berdoa supaya Tuhan generasi-generasi ini Engkau pakai untuk menjangkau jiwa, menyebarluaskan berita Injil, menyebarluaskan nama Yesus lewat media-media sosial. Karena kami percaya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk teknologi media ini. Berkati pemuda-pemudi remaja, berkati Tuhan orang tua, supaya orang tua memiliki keteladanan hidup, memberikan contoh kepada generasi-generasi mereka, kepada anak-anak mereka, dan juga kepada lingkungan dan tetangga mereka. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu ini juga menjadi generasi kami untuk pekabaran Injil di seluruh dunia, di seluruh tanah air Indonesia. Kami berdoa untuk mereka, Roh Kudus pimpin mereka, Roh Kudus tolong mereka, Roh Kudus biarlah Engkau melindungi dan memberkati mereka. Sebab seperti anak-anak itulah Tuhan katakan yang mempunyai kerajaan surga. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk Miracle Morning ini dan seluruh pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah pertolongan-Mu sepuas kami di dalam hadirat Tuhan, di dalam damai sejahtera dan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.